Baik, kita kembali bertemu di dalam pelajaran teknik pengolahan audio video. Mudah-mudahan dalam pelajaran kali ini kita dalam keadaan sehat di dalam melanjutkan pembelajaran secara daring ini. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan agar belajar boleh berjalan dengan baik. Dan lewat materi ini anak-anak kami dapat mengerti materi yang akan kita pelajari pada saat pertemuan ini. Kita lanjutkan materi kita, yaitu lanjutan dari semester lalu, di mana kita sudah coba belajar kemarin tentang menganalisis perekaman gambar suara narasi dengan perangkat perekam audio, ya. Dimana di sini kita dapat memadukan antara audio dan video sesuai dengan tuntunan naskah. Nah, di sini kemarin ya sudah kita coba mempelajari di dalam merekam suara narasi ini. Yang pertama adalah peralatan suara narasi, itu sudah kita pelajari. Bahkan juga praktik mengisi suara juga sudah kita pelajari materinya. Dan yang mau kita pelajari di dalam pertemuan ini adalah penerapan editing sound dan compositing video, ya. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan editing sound. Nah, yang mau kita pelajari di dalam penerapan editing sound ini adalah, perhatikan di sini, efek suara atau sound effect, ya, yaitu suara-suara tiruan atau sebenarnya, ya, yang menampilkan daya imajinasi dan penafsiran pengalaman tentang situasi yang sedang ditampilkan. Ya, kalau kita perhatikan nanti di sini seperti apakah yang ditampilkan dalam video itu, mungkinkah itu situasi lokasi, ya, tempat dan sebagainya, itu dapat dilihat dari bentuk suaranya juga, ya, dipadukannya. Nah, di sini dikatakan suara atau latar belakang yang bisa, ya, diambilkan dari original sound, ya, sengaja ditambahkan dengan suara lain atau suara musik, ya. Sama halnya ketika kita misalnya dalam membuat sebuah video, tentu supaya video itu lebih menarik, maka kita isi dengan suara atau latar belakang. Itu yang perlu diterapkan dalam editing sound, ya. Penjelasan selanjutnya adalah di sini dikatakan juga, ya, secara umum suara latar belakang, ya, yang digunakan harus mendukung suasana yang ingin ditunjukkan pada video, ya. Bisa menggunakan suara asli dari video yang terekam kamera atau menggunakan suara lain yang sudah dilakukan proses pengeditan, ya. Artinya itulah perlunya supaya dalam mengedit video dengan suara itu, ya, bisa juga diisi dengan suara sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam video. Tetapi misalnya kalau memang video itu ingin juga hanya suara yang pada saat perekaman dilakukan, ya, suaranya itu juga bisa dibuat. Tapi ada juga lebih baiknya supaya ditambahkan semacam suara, bisa itu juga musik, ya. Akan tetapi dalam sebuah video dokumenter, sound effect, ya, sound effect atau suara efek, ya, harus terkesan alami, tidak boleh terlihat atau terdengar suara yang keluar dari topik yang dibawakan. Jadi sesuaikan dengan apa yang ditampilkan di dalam video itu sendiri. Ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam pengimplementasian sound effect dalam pembuatan sebuah video dokumenter. Ya, itu yang perlu kita perhatikan, ya, supaya video itu lebih menarik. Jadi suaranya itu juga yang mengiringi disesuaikan supaya terdengar lebih baik gitu, ya, videonya. Baik itu mungkin
video dokumenter misalnya, ya kita sesuaikan musik atau suara yang mengiringinya gitu. Selanjutnya adalah kita coba ya membuat efek-efek yang ada di dalam aplikasi ya, karena kita dalam mengisi suara itu ya, dalam melakukan editing sound itu atau suara itu ya, kita menggunakan aplikasi ya. Misal di sini kita gunakan, nanti perhatikan di sini, apabila kita ingin menambahkan efek-efek yang lain, dapat kita dimasukkan dalam insertkan di Audacity ya, menggunakan aplikasi atau aplikasi audio lainnya ya. Bisa kita tambahkan efeknya di aplikasi itu sendiri. Contoh pembuatan efek-efek itu nanti kita coba ya menggunakan aplikasi Audacity ya. Efek-efek itu biasanya disebut dengan VST atau Virtual Studio Technology ya, menggunakan aplikasi. Sangat banyak jenis VST ya yang beredar, mulai dari reverb ya, delay, kompresor, efek gitar dan lain-lain. Itu disediakan oleh aplikasi yang kita gunakan untuk mengedit audio ya. Nah, di sini dikatakan cara memasukkan efek reverb ya, kita coba sebagai berikut ya. Kita akan coba praktekkan menggunakan aplikasi Audacity, cara menambahkan reverb ya, atau efek reverb di suara ya. Saya contohkan aja sebagai prakteknya menggunakan Audacity ya. Ini contoh sederhananya ya. Perhatikan di sini ya, ini sudah sengaja saya sediakan kian suaranya ya. Saya kembalikan dulu ini ke suara aslinya ya. Ini suara aslinya, coba kita dengarkan. Ini suara asli daripada file musik ini ya. Nah, sekarang kita coba menambahkan reverb ya, ke efek reverbnya ya. Kita pilih main effect ya. Ini merupakan jenis-jenis efek suara yang ada di dalam aplikasi audio Audacity ya. Kita tambahkan ini reverb. Nah, misal ini kita perbesar sedikit ya, free delay-nya ya. Free delay-nya ini ya, bisa juga kita atur semua ya jenis-jenis daripada efek reverb-nya ini. Cuman sebagai contoh di sini kita coba tes saja dulu menggunakan free delay-nya. Nah, kemudian ini akan diproses. Nah, bedakan nanti suara yang pertama tadi dengan setelah dilakukan editing suara menggunakan efek reverb. Nah, ini proses editing reverb ya, efek reverb, dimana tadi free delay yang kita tambahkan ya. Nah, saya stopkan misalnya seperti ini, kita kembalikan ke data awal dengan suara seperti ini. Nah, itulah proses membuat efek suara menggunakan efek reverb ya. Nah, sebagai contoh sederhana yang bisa kita praktekkan melalui video ini ya. Kemudian kita lanjutkan efek suara dalam video ya. Perhatikan di sini, efek suara dalam sebuah video sangat berperan penting sebagai berikut ya. Ini
peran pentingnya ya. Yang pertama, menetapkan lokasi atau setting. Ya, itu yang pertama. Dimana suara-suara ayam, itik, kambing akan menggambarkan lokasi pembicaraan di tempat perkampungan petani gitu ya. Jadi sesuaikan berdasarkan lokasi atau settingnya di mana. Gitu. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan waktu dalam setting, ya, misalnya berupa suara burung, ya, burung hantu ya, dan jangkrik menunjukkan pada suasana malam hari. Nah, itu peran pentingnya dalam menambahkan efek suara dalam sebuah video, ya. Kemudian yang ketiga, itu memberikan tekanan pada bagian program dalam suatu adegan, seperti mencekam atau tenang gitu, ya. Biasanya kalau mencekam, efek suara itu ya seperti ditambahkan suaranya gitu, atau suara musiknya. Kemudian selanjutnya memberikan cita rasa ya, atau kesenangan pada seseorang. Seperti misalnya suara angin sepoi-sepoi dengan ombak di pantai akan menggambarkan suasana yang santai. Ya, bisa seperti membayangkan gitu lewat suara seperti tadi angin sepoi-sepoi dengan ombak di tepi pantai. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi arti ya pada pemunculan atau berakhirnya suatu adegan atau kejadian. Itu bisa dilihat menggunakan efek suara ini tadi ya dalam sebuah video. Nah, perhatikan di sini editing sound atau editing suara berguna untuk memberikan atau membuat efek yang diperlukan dalam sebuah suara audio. Ya. Adanya editing sound menambahkan kualitas pada sebuah video atau audio. Nah, penambahan efek pada sound membuat sebuah audio tampak enak didengarkan oleh pendengar atau pemirsa ya. Selain itu, dengan adanya editing sound, kualitas sebuah video pendek ya atau panjang menjadi lebih profesional. Nah, itulah yang perlu kita ketahui dalam menambahkan ya atau penerapan editing sound dalam sebuah video ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua yang akan kita pelajari hari ini, yaitu compositing video. Nah, apa itu compositing video? Perhatikan di sini. Dalam pengeditan sebuah video terdapat beberapa tahap, diantaranya adalah compositing. Nah, itu yang perlu kita ketahui, apa itu compositing. Nah, compositing atau sering dikatakan juga komposit ya, proses untuk menggabungkan kembali objek-objek yang telah dipisah-pisahkan, seperti misalnya suara, musik, audio lainnya gitu ya, pada tahap sebelumnya ya digabungkan menjadi satu bagian. Proses ini biasanya dilakukan oleh para editor video ya. Proses compositing ini merupakan proses ya yang cukup mudah, namun tetap memerlukan ketelitian untuk tepat saat menyusun tata letak objek yang di dalam proses sebelumnya telah dipisah ya. Kalau istilah lain itu sering dikatakan di render ya, atau disatukan file-file tadi. Mungkinkah itu suara, mungkinkah itu videonya, mungkinkah itu musik atau efek-efek suara yang ditambahkan menjadi satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan tadi compositing. Nah, keterangan berikutnya adalah setelah melalui proses ini atau compositing tadi, selanjutnya yang dilakukan adalah proses checking compositing ya. Sesuai dengan namanya, proses ini merupakan proses yang berupa pemeriksaan hasil compositing. Artinya setelah di render, setelah disatukan, maka
proses ini masih dilakukan oleh editor karena proses ini merupakan subproses dari proses pengeditan. Artinya setelah dilakukan tadi compositing, maka dilakukan cek compositing supaya hasil yang sudah diselesaikan apakah masih ada yang perlu ditambahkan atau apakah masih ada yang perlu dilakukan pengeditan, gitu ya, di dalam compositing video tadi ya. Pada saat melakukan pemeriksaan ini, di dalam melakukan proses checking tadi ya, ada beberapa hal penting yang tidak boleh lepas dari pengawasan untuk dicatat atau diperhatikan. Beberapa hal tersebut biasanya sering dicantumkan dalam lembar revisi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah lokasi scan, yaitu nama dari scan yang mengalami kesalahan. Itu yang perlu diperhatikan. Di mana scan artinya tempat atau istilahnya itu waktu ya, lokasinya di mana gitu, waktu keberapa, jam keberapa yang mengalami kesalahan. Kemudian lokasi frame ya, yaitu letak awal dan akhir frame yang mengalami kesalahan ya. Itu sama juga, hampir sama dengan scan-nya tadi ya. Kalau scan itu merupakan ya gabungan dari beberapa frame gitu. Kemudian yang terakhir adalah kategori frame, yaitu penggolongan jenis revisi yang terjadi. Nah, perhatikan ini yang terakhir, keterangan revisi, yaitu keterangan dari kesalahan yang terjadi. Sebelum direvisi harus ada pencatatan adegan ya, atau kondisi atau letak untuk mempermudah kinerja daripada editor. Keempat hal inilah yang perlu dilakukan ya dalam melakukan revisi ya, dalam mencatat hal-hal yang penting yang tidak boleh lepas dari pengawasan dalam membuat sebuah compositing video ya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui di dalam melakukan compositing video. Nah, inilah materi yang dapat kita sampaikan hari ini ya. Semoga anak didik kami mengerti dan dapat mencoba atau mempraktekkan dalam membuat sebuah, ya pertama tadi di dalam melakukan penerapan editing sound dan melakukan compositing video ya. Kerjakan latihan berikut ya di buku latihan, nanti kirimkan menggunakan aplikasi yang sudah kita sepakati, menggunakan aplikasi Google Classroom ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.